Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan akidah akhlak bab 4, yaitu mengenai adab islami kepada tetangga. Oleh karena itu persiapkan bukunya, kemudian simak video ini dengan baik. Kita langsung saja ke materi. Kalian bisa melihat di buku mengenai kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian peta konsep. Sambil melihat foto atau gambar yang ada di video ini, Ustaz akan menyampaikan dua hadis. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifatuhu. Dalam hadis ini ada dua hal mengenai tetangga. Yang pertama adalah bahwa dikatakan orang yang sempurna imannya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Dari dua hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa adab islami kepada tetangga itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Kalian bisa lihat gambar di sini, ada tetangga yang memberikan makanan, kemudian ada tetangga yang sedang silaturahmi. Apa sih itu tetangga? Tetangga itu ialah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Itulah yang dianggap tetangga dekat. Itulah yang disebut tetangga. Kedudukan tetangga itu ada 3 golongan. Disebutkan tetangga itu ada 3. Yang pertama adalah tetangga yang hanya memiliki satu macam hak saja, yaitu tetangga yang paling sedikit memperoleh hak. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 macam hak. Yang ketiga, tetangga yang memiliki 3 macam hak. Adapun tetangga yang memiliki satu macam hak ialah tetangga musyrik, tetangga yang lain agamanya dengan kita, yang tidak ada hubungannya kekeluargaan dan baginya mempunyai hak tetangga saja. Kemudian tetangga yang memiliki 2 macam hak, yaitu tetangga muslim yang baginya mempunyai hak hubungannya dengan kita karena Islam dan hak karena tetangga. Sedangkan tetangga yang memiliki 3 macam hak ialah tetangga muslim mempunyai hubungan kefamilian, baginya memiliki hak Islam karena berhubungan dengan kita karena Islam, kemudian hak tetangga dan hak kekerabatan. Apa sih hak dan kewajiban bertetangga itu? Hak dan kewajiban bertetangga itu apabila berjumpa maka ucapan salam, kemudian menjaga nama baik tetangga, kemudian bersikap sopan kepada tetangga, kemudian ikut bahagia jika tetangga sedang bahagia, dan ikut prihatin ketika tetangga sedang bersusah. Kemudian ketika sakit dijenguk, kemudian ketika meninggal atau kena musibah bertakziah dan menghiburnya. Kemudian berbagi makanan. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang mukmin ketika ia tidur nyenyak dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Kemudian secara luas sikap hidup bertangga dan bermasyarakat ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk akhlak yang paling utama dan
sangat dianjurkan oleh Islam, yaitu diantaranya tidak menyakiti tetangga, bahkan harus memuliakannya. Nah, bahwasanya menyakiti tetangga adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk di antara dosa-dosa besar yang wajib untuk kita jauhi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Kemudian bermuka seri atau ceria saat bertemu tetangga. Nah, berwajah berseri-seri dan selalu tersenyum saat bertemu dengan para sahabatnya adalah merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, tidak pernah Rasulullah SAW melihatku kecuali ia tersenyum padaku. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dan beliau juga bersabda, janganlah kamu menghina atau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu. Nah, kemudian menolong saat dalam kesulitan. Di antara memelihara kemudian menjaga hak bertetangga adalah dengan menolong tetangga saat dalam kesulitan atau saat dia membutuhkan. Nah, kemudian tolong menolong kepada sesama tetangga. Nah, kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang harus memiliki seseorang agar kita bisa hidup. Kita tidak mungkin hidup di dunia ini hanya sendiri. Nah, maka kita hidup perlu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, maka kita harus tolong menolong kepada sesama tetangga. Ada kalanya manusia merasa senang dan ada kalanya susah. Nah, jika kita ditimpa kesulitan, tentu orang yang paling dekat dengan rumah kita ya ingin kita minta pertolongan adalah tetangga. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita harus membuat hubungan dengan tetangga itu selalu baik. Kemudian saling membantu, tolong menolong, saling memudahkan, saling menghindari acara jika ada, menghadiri acara jika ada undangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa hadis mengenai tetangga. Salah satunya ada ini hadis yang sudah tadi Ustaz sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'addi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik teman menurut pandangan Allah ialah orang yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah orang yang paling baik kepada tetangganya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia hidup tidaklah seorang diri. Manusia hidup sangat membutuhkan orang lain dan membutuhkan kehidupan bertetangga, bermasyarakat. Sebab itu tidak mungkin kita mampu hidup seorang diri dalam menghasilkan segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kebutuhannya, seperti kebutuhan pangan, papan sandang, ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Itu pasti kita juga membutuhkan kehidupan bantuan dari yang lain. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini. Ada hal-hal yang belum dipahami silakan dicatat kemudian ditanyakan. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.